Ketika kita melewati jalan, mungkin kita tidak melihat akhirnya. Tapi sesungguhnya ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita bisa melalui bahkan jalan-jalan bebatuan sekalipun. Karena di dalam jalan-jalan bebatuan itu, Tuhan menyediakan, memberi kita kekuatan. Bahkan Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa melepaskan kuk, karena setiap orang itu punya kuk yang mungkin kalau kita sebagai orang normal tidak akan melihat kuk itu seperti apa. Kuk itu bisa kuasa roh jahat. Roh jahat itu berupa rasa kekhawatiran, roh kelemahan, roh kemalasan, roh merasa diri tidak berharga, atau roh-roh yang membuat kita itu punya pikiran terbatas. Itu roh-roh yang memang ada dalam kuasa atau pengaruh roh-roh jahat ya. Dan setiap orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu di dalam dimensi rohnya itu ada kayak terselubung selaput yang bila kita lihat secara kacamata roh, selubung selaput itu terdapat kuasa-kuasa, aura-aura yang mungkin ketika orang itu tidak dekat dengan kita tidak bisa mendefinisikan. Tapi kalau orang-orang yang diberikan Tuhan kuasa berlebih, dia bisa mendefinisikan kuasa roh-roh yang ada di dalam tubuh seseorang itu. Makanya ketika orang buta yang ada di Bethesda itu disembuhkan Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah berbuat dosa lagi, agar kamu tidak memiliki penyakit yang lebih parah dari hari ini." Di sini Tuhan itu mengatakan bahwa upah dosa itu maut. Upah dosa itu adalah satu sakit penyakit. Upah dosa itu bisa ketidakberdayaan kita. Upah dosa itu bisa melepuhkan pikiran kita yang tadinya kita itu cerdas, bisa memikirkan akal logika. Itu seolah-olah karena begitu banyak dosa yang kita perbuat, karena kita tidak segera minta ampun sama Tuhan, itu akan mengekang kita yang akhirnya kita tidak akan bisa mendapatkan kunci kerajaan surga. Makanya sebelum Tuhan memberi kamu kesempatan, memberi kamu hidup baru, bertobatlah. Bertobatlah di sini, akui dosa kamu di hadapan Tuhan. Akui ketidakmampuan kamu, minta Tuhan turun tangan dalam hidupmu. Karena kuasa dosa ini akan sangat mengganggu jiwa kita, akan sangat mengintimidasi, membuat kita seolah-olah sebagai orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya kemampuan, bahkan seolah-olah kita tuh merasa tersingkirkan dari hadapan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena seseorang yang terlalu banyak hidup dalam lingkup dosa itu ada keterkuncian yang tidak bisa dibuka. Dan yang bisa membuka adalah diri kita dengan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Berkata sejujurnya. Tidak ada tedeng aling-aling, maksudnya tidak selalu melebih-lebihkan apa yang tidak benar. Berkatalah sebaik engkau berkata, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Berlakulah baik selama kamu hidup, agar Tuhan bisa menyembuhkan bila kau sakit. Tuhan bisa mengangkat kau tinggi bila kau jatuh. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia terpisah dari Tuhan adalah dosa itu sendiri. Dosa itu membuat sekat kita, seolah kita itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Seolah Tuhan itu tidak memiliki anugerah terhadap hidup kita. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus telah menebus dosa kita dengan kematiannya. Dengan kuasa bilur-bilurnya Tuhan itu sudah menyembuhkan kita. Kenapa kita harus mengulang dosa lagi? Minta ampun segera
agar Tuhan perbaiki mentalmu, agar Tuhan menjauhkan kamu dari rasa kemalasan, menjauhkan kamu dari pikiran-pikiran buruk, menjauhkan kamu dari ketidakberdayaan. Karena ketidakberdayaan lama-lama akan semakin membuat ratapan pilu dalam hidupmu. Kamu tidak akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja secara supranatural dalam hidupmu. Kamu tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Karena sebenarnya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu memberi kita otoritas dalam setiap lidah bibir kita. Makanya pergunakan lidah bibirmu untuk memperkatakan sesuatu yang baik karena ada otoritas. Otoritas itu apa? Setiap ucapan perkataan kita itu akan dengan cepat dikabulkan oleh Tuhan. Seperti ada nyawa, ada roh, ada kuasa, ada nubuatan dalam lidah bibir kita. Itulah untuk orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan, punya kemampuan untuk bisa mendengar suara Tuhan ketika berbicara, dan punya kemampuan untuk melihat yang terjadi di alam roh. Dan kuasa ini hanya diberikan kepada mereka-mereka yang memang telah Tuhan tunjuk dalam hidupnya. Jadi ketika kita masih punya sisa hidup di dunia ini, jangan berbohong terlalu lama. Karena kita tidak akan mendapatkan kunci kerajaan surga. Dan nama kita tidak akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena ada penghakiman Tuhan. Mungkin kita tidak akan mengetahui kita hidup sampai kapan, sampai umur berapa. Pergunakan waktu yang singkat ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin memperbaiki kondisi diri, kondisi pikiran, akal logika, perkataanmu. Karena orang-orang yang berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, bahkan berkata-kata merendahkan, tidak ada urapan dalam perkataannya. Kenapa bisa begitu? Karena hanya orang-orang yang berlaku benar, bertutur kata benar, yang ada urapan, yang ada kuasa. Maka Tuhan pernah berkata, berhati-hatilah kepada orang benar ketika kamu punya niat menjatuhkan, karena kamu akan berhadapan dengan Tuhan Yesus langsung. Orang-orang benar adalah orang-orang yang ada dalam lindungan Tuhan. Ada malaikat penjagaan Tuhan. Hidup ini adalah sebagai kunci, sebagai jalan kita untuk menuju pada alam keabadian. Tuhan mungkin saja mengizinkan percobaan dalam hidupmu, tapi itu tidak selama-lamanya. Ada masa kadaluarsanya. Ada masa kadaluarsanya juga kita berpura-pura. Perbaiki diri dan sikap, maka kamu akan memperoleh damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bisa mengubahkan air menjadi anggur, kamu pun bisa mengatakan firman, mengatakan pada masalahmu, perkatakan pada masalahmu, maka Tuhan akan ubahkan. Milikilah iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Iman itu tidak terlihat, tapi dia bertumbuh dan mengakar di tempat yang gelap. Iman itu tidak serta-merta kita bangun dalam sehari dua hari. Keimanan itu bisa kita peroleh dari rasa sakit, ketidakberdayaan, kerendahan kita. Disitulah iman kita ditumbuhkan. Maka Tuhan berkata, di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Di dalam ketinggian kamu akan jatuh. Maksud Tuhan di sini adalah menggarisbawahi setiap umat pilihan Tuhan. Semuanya punya kemampuan
untuk mendapatkan berkat, untuk menerima mujizat Tuhan, bahkan untuk menerima kuasa urapan Roh Kudus. Namun sayangnya Roh Kudus tidak mau bersepakat dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang sudah tahu bahwa hidup kudus adalah menjauhi dosa, tapi kita masih menjalankan dosa. Kita masih bergelut dengan dosa itu sendiri. Kapan hidup kamu mau diperbarui kalau seperti itu? Tuhan pun akan ogah memberkati. Pakailah hidupmu yang cuma sebentar lalu ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mintalah sama Tuhan. Tuhan Yesus, perkatakan seperti ini, Tuhan Yesus, urapilah aku dengan kuasa mujizat-Mu yang luar biasa. Ampunilah setiap dosa-dosaku ya Tuhan, dan luruskanlah jalanku. Tuntunlah setiap langkahku untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Atur irama hidupku untuk senantiasa bersepakat dengan kuasa Roh Kudus yang hadir dan menaungi hidupku.